jadi teman sejati. Setiap ide, setiap mimpi kita buat tanpa henti. Mari terbang tinggi bersama, jago membantu langkah kita. Dengan inovasi tanpa batasan, bersama AI wujudkan impian. Mari terbang tinggi bersama, jago membantu langkah kita. Dengan inovasi tanpa batasan, bersama AI wujudkan impian. Di dunia penuh teknologi, AI jadi kembang sejati. Setiap ide, setiap mimpi kita buat tanpa henti. Mari terbang tinggi bersama, jago membantu langkah kita. Dengan inovasi tanpa batasan, bersama AI wujudkan impian. Di Tes. Halo, selamat sore ya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu di diskusi reguler ya. Untuk teman-teman yang sudah join di program ChatGPT Research Magic maupun ChatGPT Data Analysis Magic. Nah, ini merupakan merupakan diskusi reguler ya yang kita selenggarakan untuk membantu juga teman-teman di komunitas mendapatkan informasi terbaru seputar dunia AI, kemudian dunia penelitian ya, dan juga bagaimana pemanfaatan AI untuk penelitian. Nah, jadi di hari ini mungkin sambil nunggu berbuka puasa ya, sambil ngabuburit, barangkali teman-teman di sini kita mengisi waktu ya, dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol tentang bagaimana penggunaan Tableau untuk visualisasi data ya. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya pengen tahu dulu nih teman-teman yang hadir saat ini dari mana saja ya. Mungkin bisa di mention di kolom komentar. Dan juga disebutkan apakah dari mahasiswa, dosen ya, ataupun peneliti ya. Apakah mahasiswa S1, S2, S3 bisa di komen ya teman-teman ya, agar kita bisa memberikan materi yang tentunya sesuai ataupun relate dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Ibu Nur Endah, Jakarta S3. Oh, Medan dosen. Oke, Pak Habibie. Ada yang dari luar Pulau Jawa barangkali ya? Ada Asar. Ada dari Sulawesi. Oke, Manado. Wah, jauh-jauh ya? Di Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Pak Hamsari di Palu ya, Pak ya? Oke, Sulawesi mantap. Tengah. Bu Desak Putu Jenny sepertinya dari Bali ya, Bu ya? Iya, Bapak, dari Bali. Oke. Wah, kebanyakan mahasiswa S2, S3 dan juga dosen ya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan share screen dulu ya, dan saya record juga, barangkali ada yang tidak sempat hadir. Saya akan share screen terlebih dahulu. Aman ya? Aman ya, layar saya terlihat ya teman-teman ya. Baik, di sore hari ini kita akan sharing ya tentang bagaimana penggunaan Tableau untuk data visualisasi atau visualisasi data ya.
Jadi materi ini sangat cocok sekali, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa maupun juga dosen. Kenapa? Karena visualisasi data dengan menggunakan Tableau ini dapat mempermudah teman-teman dalam tidak hanya visualisasi sebenarnya, tapi juga mempermudah untuk analisis data juga, sekaligus untuk mempresentasikan data ya, terutama untuk presentasi dan juga untuk dalam pembuatan laporan ataupun juga dalam publikasi ya teman-teman ya. Nah selain itu, apalagi kepada mahasiswa tentunya skill ataupun kemampuan visualisasi data ini menjadi suatu nilai lebih ya, atau nilai tambah yang saat ini sangat banyak digunakan oleh industri. Nah, kemudian skill visualisasi data ini juga sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen, terutama untuk membantu mengambil keputusan ataupun juga dalam digunakan dalam ranah penelitian ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke dalam pengenalan bagaimana visualisasi data dengan Tableau, mungkin saya sedikit akan memberikan ya Bapak Ibu ya, memberikan memberikan informasi tentang satu service yang kami berikan kepada teman-teman di sini. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang menggunakan service kami berupa ChatGPT akun sharing ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kami selama ini ada beberapa kendala ya, dalam penggunaan akun ChatGPT akun sharing. Terutama sekali itu karena sekarang pembuatan akun sharing itu cukup dibatasi oleh OpenAI, oleh ChatGPT-nya, sehingga menimbulkan banyak kendala ya, sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan akun sharing. Jadi misalnya permasalahan yang sering ditemui adalah Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran tapi akunnya itu lama diperoleh ya, itu karena akun sharingnya saat ini memang dibatasi. Nah selain itu kendala lain, problem lain dengan menggunakan akun sharing adalah karena kita sharing ya dengan orang lain, artinya dalam satu akun itu digunakan oleh banyak orang ya, 3 atau 4 orang, artinya data kita itu, privasi data kita itu tidak terjamin gitu ya. Artinya prompt apapun yang kita gunakan di ChatGPT itu bisa dilihat oleh orang lain gitu. Selain itu kendala lainnya adalah dengan menggunakan akun sharing, kuota kita itu terbagi-bagi dengan orang lain. Artinya ketika orang lain menggunakan kuota yang lebih banyak pada saat yang bersamaan, maka kuota kita pun juga akan menjadi cepat habis. Nah, oleh karena itu kami menawarkan suatu service yang lebih baik gitu ya, yaitu dalam suatu platform yang disebut dengan Jagobot itu Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya platform Jagobot ini tentu saja kami harapkan kendala-kendala yang tadi itu tidak lagi ada. Artinya di satu akun Jagobot ini itu sifatnya adalah satu akun untuk satu orang. Jadi tidak ada lagi yang namanya akun sharing. Sehingga dengan adanya akun private ini, prompt-prompt yang Bapak Ibu gunakan di ChatGPT ataupun di model lain itu bisa lebih privasinya lebih terjamin ya, tidak digunakan oleh orang lain. Kemudian keunggulan yang kedua, ketika Bapak Ibu teman-teman menggunakan Jagobot, ini sudah kita siapkan dalam banyak model ya. Jadi di dalam satu platform Jagobot ini sudah ada beberapa model. Jadi model yang kita sediakan adalah ChatGPT Premium, kemudian Gemini, Claude, dan juga mungkin kedepannya kita akan sediakan Perplexity ya. Jadi di dalam satu platform ini kita sediakan beberapa model yang bisa Bapak Ibu pilih sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah sebentar lagi saya akan demokan bagaimana tampilannya. Dan juga di dalam platform Jagobot ini ada sistem prompt folder, artinya bisa dikategorikan berdasarkan folder-folder sesuai dengan project yang sedang dikerjakan ya. Selain itu kuota promptnya juga lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena kita kan tidak berbagi dengan orang-orang lain ya, sehingga kuotanya pun juga lebih banyak. Selain itu sudah kita siapkan prompt penelitian, prompt siap pakainya sudah kita siapkan. Jadi teman-teman tidak perlu membuat prompt dari nol lagi ya. Dan juga sudah ada fitur untuk mengupload dan analisis file ya, berupa file PDF, file Excel juga Bapak Ibu bisa upload di dalam platform tersebut.
Nah, ini yang saya sampaikan di awal bahwa aksesnya aman dan pribadi. Jadi ini sifatnya bukan akun sharing ya, sifatnya adalah akun private sehingga satu akun ini khusus untuk satu orang saja. Nah, teman-teman yang sudah mendaftar akun ChatGPT akun sharing, sebagai informasi nanti ke depan kami akan secara bertahap akan hentikan ya layanan akun sharing karena ada banyak sekali problem-problem yang muncul ya, seperti misalnya ketika satu orang mengganti password, maka orang lain akan terdampak, sehingga yang lain tidak bisa mengakses akunnya gitu ya. Kemudian pembuatan akunnya lama, nah itu seringkali menjadi kendala. Maka oleh karena itu, penggunaan akun ChatGPT sharing akan kami hentikan secara bertahap, dan kami anjurkan untuk teman-teman yang menggunakan akun ChatGPT sharing untuk beralih ke dalam akun JagoBot ini ya. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Bisa diakses melalui ai.jagopron.com ya, /des ini. Nah, tampilannya kurang lebih sama ya dengan ChatGPT. Namun keunggulannya tentu saja teman-teman bisa memilih berbagai model ya. Jadi ada model ChatGPT 4o, kemudian ada model Claude 3.5 ya. Kemudian yang terbaru Bapak Ibu bisa menggunakan DeepSeek juga ya, DeepSeek dan juga Gemini ya. Nah, di dalam platform ini teman-teman ya juga terdapat sistem foldering ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat folder-folder sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Yaitu misalnya ini ya, saya membuat folder proposal. Jadi proposalnya dibuat dalam satu folder ini saja. Jadi tidak tercampur dengan proyek yang sedang dikerjakan, proyek lain yang sedang dikerjakan ya. Atau misalnya saya membuat folder bab 2 atau foldernya pengolahan data ya. Jadi ini sudah sangat mempermudah sekali untuk pengelompokan data ya, pengelompokan proyek yang sedang dikerjakan. Nah, kemudian di dalam platform JagoBot ini juga sudah kita sediakan prompt siap pakai. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses prompt siap pakainya. Caranya buat new chat di sini. Nah, di sini tinggal diketik aja garis miring atau slash ya. Sudah kita sediakan prompt siap pakainya. Misalnya prompt untuk bab 1 ya. Nah, ini untuk tujuan penelitian, hipotesis. Nah, sudah kita sediakan untuk ide topik S3, ide topik S2 gitu ya. Bisa langsung diedit ya, disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan jurusannya masing-masing gitu ya. Nah, ini tentunya lebih rapi, lebih mudah dibandingkan teman-teman menggunakan akun ChatGPT sharing ya. Lalu barangkali ada timbul pertanyaan, teman-teman yang sudah mencoba mungkin ya menggunakan JagoBot ini, barangkali timbul pertanyaan kok jawabannya tidak secepat ketika kita menggunakan ChatGPT biasa gitu ya. Ya memang karena memang jawabannya memang tidak secepat ChatGPT biasa ya, karena sistemnya adalah kita menggunakan API-nya ya. Jadi dari platform kita istilahnya kita lempar pakai API-nya ke ChatGPT, baru dari ChatGPT ngasih jawaban balik ke platform kita ya. Tentunya ada sedikit delay dalam responnya itu. Namun tidak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Dan juga barangkali ada yang sempat juga ada yang bertanya bahwa kok hasilnya tidak sebagus ChatGPT gitu ya. Nah, ini sering miss yang sering disampaikan gitu ya. Kenapa kok hasilnya tidak sebagus ChatGPT langsung ya? Bukan tidak sebagus ChatGPT langsung ya, tapi ketika saya telusuri lebih lanjut, ternyata teman-teman itu salah dalam memilih model di sini ya. Jadi yang digunakan adalah ChatGPT 4o mini-nya gitu ya. Ya tentu saja hasilnya berbeda dengan menggunakan ChatGPT 4o-nya langsung gitu ya. Jadi ketika menggunakan ChatGPT melalui web gitu ya teman-teman ya, misalnya saya buka ChatGPT-nya ya. Ketika menggunakan ChatGPT di web itu kan default-nya adalah ChatGPT 4o. Nah, ketika beralih di JagoBot itu default-nya adalah ChatGPT 4o mini gitu ya. Tentu saja responnya berbeda, jawabannya berbeda, sehingga teman-teman harus perhatikan di sini ketika memilih model itu pilihlah yang model ChatGPT 4o ya. Jadi kalau udah pakai ChatGPT 4o bisa dipastikan jawabannya pasti sama dengan menggunakan ChatGPT langsung melalui websitenya gitu ya. Oke, itu aja ya untuk sedikit pengenalan, dan tanpa berlama-lama lagi saya akan serahkan
materi hari ini kepada pakarnya ya, kepada pakar Tableau. Saya akan bacakan sedikit curriculum vitae-nya ya. Pemateri hari ini adalah Mas Wahyu Calvin Franz Maril ya. Beliau adalah seorang data engineer. Saat ini bertugas di BPS ya, di Badan Pusat Statistik di Jakarta, dan sudah 7 tahun mempunyai pengalaman di bidang data ya, di bidang data collection, processing, analytics, and communications. Nah, latar belakang pendidikannya adalah Politeknik Statistik STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan sudah banyak juga ya publikasinya di bidang big data, kemudian di bidang analisis data untuk membantu pemerintahan juga ya, misalnya membantu pemerintah dalam memforecasting tourism, kemudian pandemic efek COVID-19 juga ya. Kemudian achievement-nya beliau ada yang ini, ada yang. Saya mute dulu ya. Oke. Dan kemudian Mas Calvin ini juga sebagai mentor di UN ya, United Nations atau PBB ya, di bidang training program of web scraping dan juga pemateri ya di ASEAN Regional Workshop on Big Data on Price and Tourism Statistics gitu ya. Dan kita akan melihat ya selama mungkin nanti sampai jam 5 kita akan melihat paparan Mas Calvin tentang bagaimana sih penggunaan Tableau ini untuk visualisasi data dan bagaimana kaitannya untuk dunia akademis ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 ya, kemudian juga untuk dosen juga bagaimana mudahnya kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan Tableau ini tanpa menggunakan coding-coding yang rumit gitu ya. Dan nanti materi mungkin akan disampaikan kurang lebih selama 30 menit dan sisanya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan kepada Mas Calvin. Silakan Mas. Tes, suara saya terdengar Mas Adi? Aman. Silakan Mas Calvin. Ya, izin Mas. Saya yang share screen atau dari Mas nanti? Dari Mas Calvin aja. Oke, ya, saya udah sebentar ya. Apa slide saya sudah terlihat, Mas? Oke, aman. Aman, Mas ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini mungkin saya sifatnya berbagi apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya pelajari kepada teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu semua. Nanti mungkin kita bisa saling melengkapi apa yang saya tahu dan Bapak Ibu tahu dari pengalaman kita gitu. Oke. Mungkin itu. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya saat ini bekerja di Badan Pusat Statistik ya sebagai data engineer dan kurang lebih untuk sekitar 4 tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir saya dikhususkan gitu, mempunyai tugas khusus untuk memanfaatkan big data gitu. Bagaimana big data ini bisa menjawab tantangan zaman gitu. Bagaimana pergerakan zaman seperti tadi dijelaskan Mas Ari ya, zaman sekarang sudah secanggih gitu ya, ada ChatGPT, ada prompt segala macam. Bagaimana saat ini juga di kantor kami di BPS itu bisa memanfaatkan big data, bukan lagi cuman dari sensus maupun survei, tapi juga dari beragam data. Kalau kita bicara data zaman sekarang ya, tahun 2025 itu banyak sekali gitu. Kalau mungkin di pikiran kita mungkin dahulu gitu ya, oh data itu ada kolom gitu, ada Excel gitu ya, ada baris, ada kolom, ada tabel gitu. Tapi pada zaman sekarang tuh data itu begitu besar, begitu pesat gitu ya. Ada bahkan kayak data video, ada data teks, ada data yang log, ada data citra satelit dan seterusnya begitu. Jadi data itu
di era sekarang itu nggak terbatas lagi dengan tabel, dengan baris dan kolom begitu. Data itu sangat besar, data itu memiliki potensi yang luar biasa. Saya lupa waktu itu siapa pejabat negara ya yang mengatakan data is the new oil ya, bahkan disamakan gitu ya. Kita tahu bahwa sumber daya minyak gitu ya itu salah satu yang wah lah gitu ya. Bahkan data itu sekarang disamakan gitu, disejajarkan, disetarakan dengan oil gitu sebagai pentingnya data tersebut gitu. Dan kalau kita tadi balik lagi ke tadi ya AI prompting dan seterusnya, bagaimana dia bisa memiliki kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence. Tentunya nggak mungkin BIM salah BIM jadi seperti itu, tapi pastinya dia memiliki sesuatu input. Nah, inputnya itu apa? Inputnya itu adalah data. Nah, mungkin itu Bapak Ibu kurang lebih tentang data. Nah, kenapa saya mulai dari data tadi? Jadi ketika data itu banyak diibaratkan tadi seperti minyak ya. Jadi kalau minyak kan biasanya kita tambang, kita gali hingga kita dapat sesuatu dari minyak tersebut ya. Sama seperti minyak juga ada yang langsung dipakai, diolah, ada juga mungkin yang residu-residunya dibuang ya. Kebetulan saya bukan di bidang situ, mungkin Bapak Ibu lebih paham. Nah, begitu juga data yang kita punya gitu. Data yang kita miliki, baik itu datanya kecil, datanya sedang atau besar, atau big data dan seterusnya. Kalau data itu kita miliki atau kita punya gitu, apakah manfaat data tersebut gitu? Kalau itu nggak menjadi apa-apa gitu bagi kita. Tapi di zaman sekarang ini justru data itu menjadi suatu input yang sangat berharga ya. Nah, kita menggali insight di dalamnya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah data mining ya. Mining sama seperti minyak tadi di mining gitu dari bumi. Nah, ini kita mau mining sesuatu dari data. Apa sih yang di mining dari data tersebut? Bisa insight seperti yang di layar, ada analisis, bisa itu menjadi informasi, jadi dasar untuk policy making ya, untuk membuat kebijakan. Bahkan dia juga menjadi input buat melatih kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, dan banyak lagi tentunya manfaat data tersebut. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyampaikan gitu ya insight atau value atau sesuatu yang kita dapat dari data tersebut ya. Ada banyak caranya, salah satunya yaitu ya kita lakukan analisis dan segala macamnya. Cuman kalau izin saya pindah layar sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini, ini contoh data yang nanti saya tampilkan, dashboardnya, visualisasinya. Seperti ini adalah contoh salah satu perusahaan ya di luar negeri, tentunya di Amerika ya kalau nggak salah ini. Nah, ini dia jualan secara online lah ya, masif. Dia ada order ID-nya, kapan di ordernya, kapan di ship-nya, jenis ship-nya maksudnya pengirimannya ya, ID customer-nya, namanya dan seterusnya, sampai ke harganya berapa gitu. Mungkin ada diskonnya, bahkan profit dari penjualan 2 barang itu berapa gitu. Nah, kita kalau lihat di sini itu baris pertama ya. Di sini ada ini sampel 9.000 baris. Nah, mungkin realitanya bahkan lebih banyak lagi ya, lebih besar lagi. Tapi kalau kita scroll dari bawah ke atas kayak gini, kita mungkin bisa mendapat informasi tapi satu persatu gitu ya, dan nggak terlalu detail, dan nggak mungkin kita liatin lah gitu ya, kita cekin satu persatu seperti itu untuk mendapat insight. Tapi kita bisa memanfaatkan satu teknik gitu yang umum digunakan oleh para data analis yang disebut visualisasi data ya Bapak Ibu ya. Nah, visualisasi data ini akan membantu kita gitu menggali apa value dari data tersebut gitu, menggali wawasan mendalam, bisa juga untuk evaluasi, bisa juga untuk keputusan yang lebih baik. Dan tentunya kalau misalnya Bapak Ibu ada yang dari bisnis gitu ya, tentunya bagaimana ini untuk membuat kita tetap bertahan gitu ya, menghadapi kondisi, menghadapi pesaing dan seterusnya. Mungkin itu pengantar dari saya tentang data gitu. Kenapa data harus divisualisasikan. Nah, sekarang kita berkenalan sama toolsnya langsung Bapak Ibu gitu. Nah, ini Tableau ini saya rasa suatu tools atau produk ya, software yang cukup
terkenal lah ya. Saya rasa mungkin mayoritas dari kita sudah pernah dengar ya. Mungkin sudah ada juga yang sering menggunakan, kita review kembali gitu. Jadi Tableau ini merupakan salah satu perangkat lunak ya, atau disebutnya BI tools ya. BI itu dari singkatan dari Business Intelligence gitu. Dan ini untuk memudahkan kita gitu, mengubah data, baik data mentah, data olahan, dan seterusnya menjadi sesuatu wawasan atau kita sebutnya insight ya, melalui visual, grafik, yang dashboard dan laporan dan seterusnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau pernah misalnya berjalan gitu ya, katakanlah di jalan raya ya, di jalan raya kita jalan mengendarai kendaraan lah misalnya seperti itu ya. Terus di jalan ada rambu gitu, rambunya dilarang belok kanan atau dilarang belok kiri atau dilarang berputar lah seperti itu. Yang kalau kita lihat itu ketika kita mengendarai, apakah tulisan gitu atau suatu simbol gitu ya, suatu visual gitu ya. Tentunya itu visual ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau bagi kendaraan roda 2 dilarang putar balik gitu, tapi tulisannya sepanjang itu dan itu ada di pinggir jalan gitu. Kira-kira orang apakah akan lihat seperti itu ya? Nah, kurang lebih saya ibaratkan seperti itu ya, data itu ya. Data itu kan besar, data itu banyak gitu. Tapi ketika kita mengubahnya ke bentuk sesuatu yang menarik dan manusia cenderung lebih tertarik, lebih gampang ingat dengan sesuatu yang berbentuk visual, ya itulah poin kita, bagaimana kita bisa menggugah orang yang kita ingin sampaikan value dari data tersebut gitu. Nah, ada beberapa poin di sini kenapa Tableau gitu. Nah, salah satu yang terpopuler ya di dunia berdasarkan Gartner Magic Quadrant, bahkan dia disebut memimpin ya selama beberapa tahun ya. Ada tools lainnya tentunya seperti Looker, Power BI, Metabase, Superset, dan masih banyak lagi. Cuman hari ini kita fokus ke leadingnya ya, ini adalah Tableau begitu. Dan dia juga udah banyak digunakan perusahaan besar seperti Amazon, Tesla, Netflix, Facebook. Di Indonesia juga banyak, cuman saya belum masukkan ya ke referensi. Nah, poin selanjutnya komunitasnya yang besar, jadi gak usah takut gitu ketika kita bingung sesuatu, komunitas itu bantuin kita. Kalau bahkan dia nemuin sesuatu yang baru atau nemuin bug itu cepat gitu kalau komunitasnya besar. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu lihat di sini, bagi teman-teman mungkin ya yang sedang mencari pekerjaan gitu ya, baik yang baru lulus gitu atau yang sedang mencari sudah kerja misalnya mencari yang baru begitu, ini salah satu skill gitu yang paling diminati di dunia kerja, khususnya untuk peran data analis, business intelligence, data scientist, dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau sebagai contoh salah satu platform ya pencari kerja itu yang populer LinkedIn ya. Di sana kan ada skill-skill apa yang dikuasain. Coba kalau Bapak Ibu ada waktu luang nanti bisa lihat ke sana berapa banyak lowongan pekerjaan yang salah satunya mensyaratkan gitu ya bisa menguasai Tableau begitu ya. Jadi ini salah satu yang cukup menjual juga dari segi lapangan pekerjaan gitu. Kita lanjut. Nah, terus kenapa Tableau? Yang pertama, ini no code and user friendly. Jadi mungkin sebagian dari kita ada yang bukan latar belakangnya IT atau data scientist ya. Jadi kita nggak usah pusing. Tableau ini no code gitu dan cukup mudah digunakan. Jadi kita nggak perlu harus ngoding dulu, baru kita bisa mengolah datanya begitu. Kadang-kadang ada orang yang terbatas jadi terhambat gitu ya. Misalnya dia mau meneliti sesuatu, tetapi karena dia tidak bisa ngoding jadi hambatan. Kadang dia hire orang atau malah nggak jadi gitu ya. Nah, selanjutnya poin kedua, visualisasi interaktif, di mana Tableau ini menyajikan data banyak pilihan grafiknya ya dan dinamis ya. Ada chart bar, heat map, scatter plot, dan lainnya, ada banyak sekali. Di sini maksudnya dinamis itu seperti apa? Ketika kita melakukan aksi sesuatu, misalnya kita klik atau kita scroll atau kita lakukan suatu aksi ya gitu ya, dia akan merespon gitu. Ada sesuatu yang berubah lah seperti itu, atau ada pop up dan seterusnya. Kadang misalnya kita seperti Arya atau Python, kita kadang-kadang generate dia sebagai image gitu ya. Udah setelah image ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sedangkan ini bisa interaktif gitu. Dan dia terhubung, nah ini poin ketiga nih penting nih, terhubung ke berbagai sumber data gitu. Mulai dari yang paling umum ya, sederhana Excel, CSV, hingga ke database ya, cloud, hingga
banyak big data platform ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar ya, itu baru satu ini ya, satu sub menu ya, itu aja udah sebanyak ini. Jadi kalau kita lihat nih dari Excel text file itu seperti JSON atau CSV, access, statistical file juga bisa, other file gitu, dan kita lihat banyak sekali pilihannya untuk bisa koneksi ke Tableau ini. Jadi nggak cuman CSV, nggak cuman Excel gitu. Nah, yang tadi komunitas besar tadi sudah saya bahas ya. Selanjutnya, dan Tableau ini defaultnya ya, pada dasarnya sebenarnya berbayar, cuman dia menyediakan satu produk ya, produk Tableau yang gratis, yaitu Tableau Public. Jadi Bapak Ibu bisa kalau untuk eksplorasi atau datanya tidak terlalu, misalnya bisa diupload ke publik ya, bisa diakses ke publik, itu menurut saya cukup dulu untuk Tableau Public ini. Kalau dirasa kurang, nanti bisa menggunakan yang berbayar ya. Nah, salah satu kekurangannya lagi yang public ini, yang di sebelah kiri layar Bapak Ibu tuh fitur-fiturnya, koneksi datanya bisa dibilang terdisable lah ya, cuman pilihannya terbatas lah, seperti Excel, CSV, saya lupa apa aja, termasuk ke Google Sheet, tapi itu Google Sheet udah bisa di versi gratis begitu. Oke. Nah, ini contoh pemanfaatan Tableau. Nah, ini saya sebenarnya ada banyak Bapak Ibu bidangnya, cuman saya ambil contoh 3 aja di sini. Contoh yang pertama itu di perusahaan ya, di bisnis atau perusahaan. Misalnya ada perusahaan retail atau e-commerce. Nah, Tableau ini digunakan untuk perusahaan retail gitu. Contohnya untuk menganalisis pola pelanggannya gitu, divisualisasikan, optimalisasi stok. Jadi kelihatan, oh ini stoknya di grafik yang ini ya, grafik ini anggap aja tuh region yang ini, oh mulai berkurang, mulai tipis gitu ya, dan seterusnya gitu. Di keuangan perbankan juga mendeteksi fraud dan seterusnya, supply chain juga, dan di pemerintahan kalau kita lihat bisa menjadikan dashboard ya kepada publik, misalnya tentang kependudukan, ekonomi, kemiskinan, tenaga kerja, infrastruktur, dan seterusnya ya. Begitu juga kesehatan masyarakat, transportasi, dan infrastruktur. Nah, kemarin saya disampaikan banyak yang dari latar belakangnya pendidikan ya. Mungkin kita coba soroti yang poin ketiga ini. Contohnya di dunia ilmiah itu ada analisis, kita bisa manfaatkan dia untuk melakukan analisis data yang cepat dan mudah gitu. Ini bisa tools ini, Tableau ini bisa kita gunakan untuk memproses data, misalnya kita melakukan survei gitu, atau eksperimen, atau dataset gitu. Jadi Bapak Ibu yang mau melakukan penelitian, yang latar belakangnya bukan programmer begitu ya, atau belum punya kemampuan coding gitu ya, atau yang mungkin udah pernah ngoding tapi udah lama gitu, malas lagi ngoding gitu. Nah, ini bisa menggunakan tools ini, langsung melakukan processing dan analitik di situ gitu. Karena di dalamnya juga telah tersedia, di poin kedua, ada beberapa bawaan seperti analisis statistik ya, seperti tren, korelasi, distribusi, itu udah ada bawaannya di Tableau. Jadi kita bisa sebenarnya beberapa seperti Excel ya, dia ada data bagian, nanti saya tunjukkan bagian datasetnya itu, kita bisa melakukan manipulasi sederhana di situ ya, kita bisa pre-processing datanya di situ. Nah, dan ini juga terintegrasi dengan berbagai sumber data seperti ya tadi sudah ya, Excel dan seterusnya, dan juga bisa terkoneksi ke real time database ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya ada semacam seperti di sini gitu, ada comment center ya, atau ada monitor layar atau apa yang mau melihat real time gitu, ini Tableau ini bisa support untuk itu, asalkan dia bisa terkoneksi ke database tersebut gitu. Nah, terus yang kedua, visualisasi interaktif untuk karya ilmiah. Ini untuk apa nih? Yang pertama, membantu misalnya membuat grafik yang profesional gitu untuk skripsi, tesis, atau jurnal. Ya, ini sebenarnya tools lain juga bisa ya, termasuk Excel juga bisa. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, pendapat pribadi, cukup menarik ya, cukup terlihat profesional di Tableau ini gitu, nggak terlihat monoton gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau tone berbeda gitu, atau mau yang lebih baik, bisa juga melakukan pembuatan grafik ya gitu ya. Terus menampilkan hasil data penelitian dengan heat map, scatter plot, histogram, sankey diagram, dashboard, dan masih banyak lagi ya. Ada banyak sekali diagram yang Bapak Ibu pakai. Mungkin kalau sekarang pakai
Excel yang belum tersedia mungkin ada di gitu, di Tableau ini begitu. Dan membuat presentasi hasil penelitian secara jelas menarik. Yang terakhir itu poin mendukung publikasi dan kolaborasi akademik, mempermudah penyajian hasil riset ya dalam jurnal dan seminar akademik, dan yang terakhir itu memungkinkan kolaborasi antar peneliti melalui dashboard interaktif. Jadi kita setelah buat dashboard, Bapak Ibu, dashboard itu nggak cuman ada di laptop kita gitu, kita bisa share melalui, katakan kalau yang kita embed gitu ke suatu website, atau yang kalau public kita ada di Tableau itu ada public linknya nanti seperti yang akan saya contohkan setelah ini. Nah itu semua orang bisa lihat gitu, kita bisa lihat ke orang yang mau kita tuju, ke pendengar kita atau ke audiens kita gitu. Kalau dalam misalnya melakukan apa ya, presentasi atau menampilkan apa sih yang kita hasilkan kayak gitu. Oke. Nah itu mungkin kita sudah masuk poin intinya ya. Bagaimana tadi pengenalan Tableau, pengenalan data, terus pengenalan Tableau, terus pentingnya data itu divisualisasikan ya sehingga orang lebih tertarik, orang lebih mudah mengerti gitu. Yang pertama di sebelah kiri, nah ini adalah suatu dashboard ya dari data yang tadi, yang ini. Nah, saya coba buat dia dalam visualisasinya digabungkan kemudian jadi dashboard. Yang sebelah kanan nanti kita akan masuk dua-duanya. Ini adalah visualisasi juga yang saya muat dalam bentuk ini suatu ini ya, penelitian sebenarnya ilmiah, bukan ya semi ilmiah lah saya bilang ya. Dulu ini sebenarnya saya pakai ketika ikut hackathon ya waktu itu ya. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana sesuatu ya analisis gitu bisa ditampilkan di situ. Sedangkan yang kiri ini lebih ke bisnis ya gitu ya, bagaimana monitoring progres bisnis, sales dan seterusnya ya. Kita yang pertama dulu sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan mengarah ke ini ya. Inilah Tableau public tadi ya. Jadi Tableau public itu bisa diakses oleh publik. Bapak Ibu kalau mau lihat di sini ada saya tampilkan 3 visualisasi yang sudah saya buat ya. Di sini nanti bisa dilihat sama-sama. Kita bahas yang 2 ini aja. Nah, oke. Ini hasil akhirnya, cuman kita dari awal. Maksudnya saya review dari datanya seperti apa. Ini contohnya datanya adalah data Excel ya. Data dari sampel Superstore, nama filenya. Ini adalah file Excel, dia punya 3 sheet ya. Ada order, people, dan return. Nah, ini kita bisa melakukan join data ya. Join data seperti ini. Oh, ini yang order ini kita join dengan people gitu. People-nya ternyata isi cuma ada ini gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dari programmer ya, ada yang namanya foreign key ya. Kita bisa hubung-hubungkan satu tabel dengan tabel lain ya. Nah, di return juga seperti ini. Nah, jadi ketika ada order, di sini ada ininya ya. Kalau kita lihat relasinya, nah dia adalah region ya, people-nya ya. Jadi kayaknya ini adalah orang ininya ya, kepala regionnya ya, mungkin seperti itu ya diasumsikannya ya. Nah, kembali lagi. Sorry. Nah, sedangkan barang yang udah dibeli tadi ternyata ada juga yang dikembalikan gitu ya. Berarti return ini adalah subset dari order ya. Ada nomor yang sama gitu. Oh, ini ternyata dikembalikan seperti itu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita melakukan load data seperti tadi, satu Excel ada 3 sheet gitu, kita bisa joinkan. Nah, kita juga bisa menambah sumber data baru seperti yang tadi ya. Ini kebetulan public ya, Tableau public seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cuman ada ini aja pilihannya. Tapi kalau yang berbayar tadi penuh ini ya, sampai dari cloud juga bisa langsung gitu. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita punya Excel gitu, terus kita punya data dari katakanlah apa ya? Ya katakanlah dari Google Drive ya, atau dari database itu kita bisa join gitu. Kita bisa join di sini langsung misalnya dengan foreign key apa gitu, dengan relasi apa. Wah, ketika nama regionnya di kolom order sama dengan di kolom region di
tabel people gitu. Atau kalau di sini ketika order ID di kolom di tabel order sama dengan kolom order ID di tabel return, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu di sini juga kita bisa melakukan beberapa manipulasi data ya, seperti contohnya apalah ya kita bilang ya di sini. Yang bisa yang sederhana aja biar waktu anggap ini aja deh. Kita mau ambil 2 digit awal gitu. Apakah CG atau DV, ini kayak kode sesuatu gitu. Nanti kita bisa membuat kolom baru, misalnya contoh seperti ini. Kita bilang apa ya? Customer, kita buat kolom baru misalnya segmentation ya. Segmen aja ya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, cuman ini kan contoh aja. Nah, kita bisa kayak sederhana kayak Excel gitu. Kita mau, kita ambil nomornya ya. Segmen kita ambil yang kirinya aja deh. Berapa karakter gitu. Kita mau ambil 2 karakter gini. Seperti ini. Nah, dia bisa ambil langsung di generate. Tapi kita mau ambil nomornya aja gitu. Kita ganti misalnya customer number ya. Number. Ya tinggal dibalik aja gitu pakai right. Seperti ini. Nah, fungsi-fungsinya ini 2. Dia minta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contohnya gini ya. 5. Nah, seperti ini gitu. Atau bisa juga kita seperti tadi, ini saya hapus dulu ya. Kita bisa juga split ini menjadi 2 kolom. Misalnya seperti ini ya, splitnya by ini gitu. Oke. Nah, dia biasanya tampilnya di paling ujungnya. Nah, seperti ini. Tersplit ya. Sorry. Jadi kita bisa melakukan mana tadi? Split seperti ini ya, berdasarkan custom split. Udah. Seperti ini ya. Jadi kita bisa pisahkan ya. Ntar kita rapin lagi ya. Nah, jadi dan operasinya apakah itu aja? Tentunya enggak ya, Bapak Ibu bisa melakukan coding juga ya, misalnya kodifikasi maksud saya. Misalnya ketika consumer maka 0, ketika corporate 1 dan seterusnya, itu bisa juga dilakukan di sini. Tentunya ada banyak sekali ya. Dan kita nggak bisa karena waktu ya mepet, jadi kita nggak bisa banyak mungkin gali semua potensinya di sini gitu. Yang bisa juga mungkin yang terakhir ya, salah satunya bisa juga kita melakukan grouping gitu. Misalnya ketika ini terlalu banyak ya, apa ya? Nah, ini aja lah. Kita mau gabungkan gitu. Ini bisa juga gitu. Antara sort ini dan South dan West gitu. Nah, ini bisa digabungkan. Dan dia jadi grup baru ya. Dia sini, sorry. Nah, South dan West digabung, sedangkan yang lainnya enggak ya. Nah, ini salah satu processing data yang sederhana ya. Itu bisa dilakukan di Tableau. Nah, selanjutnya kita lanjut, baru kita masuk ke visualisasi. Jadi di sini aja udah banyak nih toolsnya Bapak Ibu. Kita juga bisa, satu lagi deh terakhir, bisa melakukan filter juga. Katakan kita nggak mau city-nya, atau kita cuma mau yang apalah ya city-nya ya, Cambridge lah misalnya ya, ini datanya akan terfilter kita. Nah, jadi tinggal 6 baris gitu ya. Cuman kita hapus aja. Nanti ke belakang-belakangnya dia akan terfilter juga gitu. Nah, ini contohnya gimana kita membuat ini ya, suatu grafik ya. Saya contohkan misalnya baru gini ya. Di sini ada atribut-atribut tadi yang kita pakai. Misalnya kita mau hitung jumlah profit gitu ya. Dan per country lah gitu ya, per country atau per waktu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa dapat ini jadinya apa, tabel ya. Kita bisa pilih di sini. Bisa seperti ini gitu, bisa seperti ini juga, bisa seperti ini juga gitu.
Atau misalnya kita maunya seperti ini ya, kita mau dia buat dibalik gitu, tinggal pilih nih swap gini ya, coba kita penuhin. Nah seperti ini, oh ini tahun doang gitu kan, sedangkan tadi kalau kita lihat di datanya, tadi kita pakai apa, pakai ini order date ya. Kalau kita lihat kan order date-nya ada sampai tanggal, oke kita bisa breakdown gitu. Misalnya dari year kita tambah gitu, oh ini jadi quarter gitu, oh saya nggak mau quarter, maunya month gitu ya. Seperti ini bisa juga. Tapi ini digabung, maunya dipisah. Oh ya udah. Berarti Nah, di sini kita ganti jadi month misalnya. Nah, kelihatan nih Nah, kelihatan per bulannya datanya seperti apa gitu. Oh, misalnya mau lagi per kategori gitu, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya warnanya kurang ini ya, kurang kontras, coba kita ganti. Ini seperti ini. Oh, ini furnitur berapa di sini. Jadi secepat ini kita bisa melakukan visualisasi ya. Tentunya pilihannya ada banyak sekali Bapak Ibu di sini. Nah, ketika visualisasi itu kita gabung seperti ini, ada contohnya segala macam, akhirnya kita bisa gabungkan mereka di sesuatu yang disebut dashboard ya, seperti ini. Coba kita live dashboardnya. Nah, jadi di sini bisa lihat profitnya salesnya, profitnya, order, return, total customer. Gitu, kita bisa buat semacam ini. Bahkan ketika kita sorot seperti ini, nah, dia menampilkan salesnya berapa, profitnya berapa ya. Oh ternyata yang paling banyak salesnya itu di California gitu ya. Oh ternyata yang paling banyak segmentationnya 50% lebih itu juga consumer gitu. Dari kategorinya, oh ternyata yang di sini yang dominan itu seperti ini ya, telepon ya. Di furniture itu kursi, sedangkan di office supply itu ini ya, storage ya. Gitu, salesnya di sini sampai $223.000 gitu, dan share-nya dia 9,7%. Oh kita bisa custom yang tampil di pop up itu juga bisa kita custom Bapak Ibu. Nah kita mau lihat tadi seperti yang tadi, ini mirip yang tadi, kita mau lihat per tahun seperti apa, per quarter, per tahun seperti apa. Oh kita bisa lihat salesnya berapa dan seterusnya. Nah kalau kita nggak cukup di satu dashboard, kita bisa tambahkan misalnya di sini. Yang kedua itu profit ya. Oh ini belum update. Coba kita dari yang online aja ya. Sini aja deh. Kayaknya saya versi yang lama. Nah di sini kita mau masuk ke profit. Nah ini seperti ini. Oh kan kalau tadi misalnya fokus ke semuanya ya. Gitu. Oh di sini saya cuma mau profit aja. Kita bikin lagi yang kedua. Oh di sini saya bisa lihat total profit all time gitu, ternyata ada $286.000 gitu ya. Nah kita bisa lihat, oh kita bisa lihat seperti ini nih, growth-nya dari bulan ke bulan bisa kita buat seperti itu. Nah sampai tahunnya dan seterusnya seperti ini gitu ya. Nah, katakan kita mau filter, di sini ada filter nih. Saya cuma mau lihat tahun 2016, oke, 2016 saja. Nah ini akan berubah termasuk angka di atas gitu. Kita bisa lihat lebih detail lagi, dan yang di bawah juga Bapak Ibu lihat berubah ya. Seperti ini. Kalau kita balikan lagi, oh seperti berubah gitu ya. Nah dari sini kita bisa menggali informasi ini ada apa nih di bulan Juli, profitnya malah minus gitu kan ya. Kalau kita lihat growth-nya minus 116% dari bulan sebelumnya gitu ya. Terjadi lagi di Januari 2015. Nah dengan memvisualisasikan ini kita bisa tahu apa yang terjadi. Coba kalau kita bayangkan dengan kita ngelihat seperti mana tadi ya, data tadi ya, udah ketutup ya, data tadi ya. Kalau kita ngelihat tabel gitu, kita nggak dapat gitu informasi insight dari data tersebut. Tapi ketika kita visualisasikan, kita bisa lihat naik turunnya seperti apa. Nih contohnya tadi kan ada kerugian ya. Kalau kita lihat per sub kategori ini baru ketahuan nih, oh ternyata table nih yang bikin ini
penjualan table ternyata malah merugi gitu ya. Bukannya untung malah merugi, tapi yang lain seperti aksesoris dia profitnya paling besar gitu ya, dan share-nya juga cukup besar gitu. Jadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan gitu, tergantung kreativitas kita aja apa yang mau kita sampaikan. Seperti ini juga kita misalnya mau download nih, kita bisa pakai tombol download nih seperti ini. Nah, contohnya, udah ke download belum? Nih ke download ya. Coba. Nah seperti ini. Coba yang satu lagi kita download yang profit. Nah, ya gitu, kalau mau menyampaikan ke orang juga bisa cepat ya. Nah, seperti ini, ke download ya. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang terakhir ya, Bapak Ibu. Yang kedua, nah ini tentang ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah, kan tadi dashboard ya, pernah mendengar tentang storytelling ya, data storytelling. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kalau tadi kan kita klik ganti halaman dashboardnya. Kalau ini kita buat ke bawah seperti ini. Coba saya jalankan. Nah ini dulu waktu saya ikut hackathon ya, hackathon BPJS Kesehatan, bagaimana melakukan ini ya, segmentasi di sini ya. Saya udah lupa, sudah dua tahun yang lalu gitu. Bagaimana, nah di sini kalau nggak salah ide tim saya itu melakukan segmentasi peserta kebutuhan vaskes, efisiensi dan seterusnya. Nah kita bisa melakukan teks kayak gini aja nih. Kita bisa input gambar juga, bisa input logo juga seperti ini. Nah ini kalau kita lihat nggak ada ini ya, nggak bisa diklik ya. Tapi kalau kita ke bawah, nah ini udah mulai masuk lagi ke grafik yang seperti tadi. Oh kita bisa lihat nih mismatch-nya, biayanya berapa seperti ini. Bahkan di sini kita bisa tampil seperti ini ya. Oh diagnosis terbanyak di Kalteng itu kasusnya apa? Ternyata diagnostik A ya, itu A-nya itu apa sih kurang tahu nanti ya. Dia harus lihat referensi datanya lagi. Kalau di Jakarta apa nih? Kalau di Jakarta seperti ini. Oh ternyata jumlah kunjungannya 44.000 ya. Rata-rata biaya klaimnya itu 1.100. Nah ini kategorinya efisiensi anggaran masih kurang gitu. Sedangkan di mana ya, sinilah di sini ya, kita bisa melakukan seperti ini ya, misalnya efisiensi anggaran dan ketersediaan vaskes kurang sesuai. Yang sesuai ada nggak ya? Wah ini sesuai nih Aceh ya, seperti itu. Nah kita bisa melakukan analisis, misalnya sesuai nggak sesuainya gimana, misalnya kita buat model gitu ya, buat entah semacam regresi atau klasifikasi dan seterusnya. Nah baru itu kita apply ke data kita, ke model kita. Nah setelah itu gimana kita menyampaikan hasil prediksi kita dengan menarik ya. Salah satu contohnya seperti ini gitu. Nah sama seperti ini juga per umur seperti apa. Nih kita bisa filter juga misalnya Jakarta aja ya. Jakarta aja. Nah seperti ini. Oh kita mau tambahin inilah tetangganya ya, Banten ya. Nah, angkanya juga berubah seperti ini, dinamis ya. Oke. Mungkin itu. Nah, ini kita bisa melakukan seperti ini ya. Digabung dengan tulisan-tulisan. Oke, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Sorry, ini gimana nih? Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada Bapak Ibu tertarik, bisa terkoneksi dengan saya di LinkedIn, Wahyu Calvin, atau ada juga yang tertarik mungkin di bidang lain seperti Big Data, kita bisa discuss di sana. Mungkin itu dulu Mas Ari dari saya. Sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu telah mengikuti apa yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada Mas Moderator, Mas Ari, silakan. Oke, siap. Waduh, ternyata menarik banget ya, Mas Calvin ya. Apa namanya, untuk membuat visualisasi data ini, kalau dibandingkan dengan aplikasi pengolah data, misalnya Excel ataupun SPSS, itu rasanya susah ya, susah ya membuat visualisasi yang cantik seperti yang tadi didemokan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ini sebenarnya suatu hal yang baru bagi saya ya. Jadi membuat visualisasi data yang cantik dan menarik
sangat 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 apa ya, sangat cepat dan juga mungkin bisa dibilang mudah ya. Dan datanya juga tadi saya lihat sangat banyak, itu kalau misalkan pakai Excel pasti akan sangat sulit membuat visualisasi data yang semenarik itu ya. Biasanya kalau pakai Excel kan lebih monoton gitu ya Mas ya. Data apa namanya, tampilannya nggak secakep yang tadi Mas Calvin sampaikan gitu. Oke, mungkin karena waktunya sangat terbatas, kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang ingin barangkali ada yang ingin ditanyakan di dalam sesi singkat ini, kita akan berikan waktu selama 10 menit ya. Saya akan prioritaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang raise hand ataupun yang bertanya lewat mikrofon. Silakan kepada Ibu Desak Putu Jenny mungkin bisa disampaikan. Mungkin disampaikan dulu Bu, apa namanya, domisili dan juga background-nya apa Bu. Jadi biar lebih nyambung jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Wahyu. Mohon izin Bapak. Saya kalau latar belakang saya dari Kemenkyu ya, saya pegawai negeri. Kebetulan ya saya tadi sangat tertarik ini karena saya kepikiran ini kita perlu buat dashboard, karena dari dashboard itu sangat memudahkan kita untuk monitor keseluruhannya. Nah ini tadi kan saya udah lihat dashboardnya ini. Nah saya tadi boleh dong diceritain untuk nge-linknya seperti apa, dan kemudian seperti tadi yang Pak Wahyu sampaikan, ini bisa terlink juga dengan database kita ya. Nah kami itu ada beberapa database, dan kemudian database-nya itu juga berbagai macam provider, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, itu kira-kira apakah memungkinkan untuk di-linkkan semua yang kita butuhkan. Dan kemudian tadi, kalau tadi yang dipraktekkan tadi kan untuk lebih kepada untuk grafisnya. Tadi boleh dong dipraktekkan juga untuk yang per daerah, karena kan kita juga monitor. Kebetulan kalau saya sendiri wilayah kerja kami itu Bali dan Nusa Tenggara. Jadi Bali, NTB, NTT. Jadi juga kami juga perlu monitor di 3 lokasi yang sama seperti itu. Ya, selain PNS ya kebetulan juga sekarang saya lagi kuliah melanjutkan S3. Jadi saya sangat tertarik dengan Tableau ini. Mudah-mudahan bisa membantu saya baik di pekerjaan maupun di edukasi saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya, satu lagi untuk keamanan datanya bagaimana? Terutama data pekerjaan ya sensitif sekali untuk disclose ke tempat lain. Terima kasih, itu saja. Oke, langsung aja Mas Calvin mungkin bisa ditanggapi. Ya, Mas Ari, terima kasih. Ya, Bu Desak ya, tadi ya, kalau saya spellingnya salah, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Tadi bagus ya. Memang salah satu yang paling banyak digunakan ya Tableau ini untuk monitoring ya, dashboard utamanya gitu. Jadi kita bisa meng-custom sesuai keinginan kita, tadi seperti yang Ibu katakan, misalnya Ibu kerja ada wilayah-wilayah tugas ya, seperti itu kita bisa monitor, kita bisa pantau. Dan masalah koneksinya bagaimana, mungkin tadi ada di slide ya sebenarnya, mohon maaf, saya izin share screen lagi Mas ya. Ya, silakan Mas. Apa sudah tampil Mas? Sudah bisa. Sebentar, sorry. Ya, jadi untuk fiturnya sendiri bisa dilihat sebenarnya nggak di slide doang sih, di Tableau sendiri. Itu kita coba cek di Tableau ya. Tableau connection connector. Nah, jadi ada banyak sekali Bu ya, nih kita scroll nggak selesai-selesai itu ya. Ini dia yang ada di list ini semua berarti dia sudah support Bu gitu. Dari Excel, text data. Ini spatial data ini seperti ini ya, save file gitu, GeoJSON gitu. Saya udah pernah ya, bisa coba juga nanti. Ini ada Hadoop, banyak sekali, bahkan ke Google langsung ya, ke online cloud gitu. Dan banyak sekali seperti yang sederhana, yang familiar ya, MySQL, Postgre dan seterusnya, ini ada banyak sekali Bu. Bahkan ada ODBC, JDBC-nya juga kalau misalnya masih kurang juga. Nah, tapi ada tapinya Bu gitu. Untuk Tableau ini supaya kita bisa menikmati ini semua, dia ya tadi default-nya itu dia sebentar, sorry, saya kehilangan ini. Ya, default-nya itu dia
berbayar begitu Bu ya. Jadi yang bisa kita akses kalau tanpa berbayar itu tadi Tableau public, dan ya namanya juga public. Bagaimana keamanan datanya ya, ketika kita mengupload data seperti saya tadi di Tableau public saya, itu bisa diakses semua orang, visualisasi datanya juga. Nah terus gimana dong untuk yang private sector? Nah kembali lagi, tadi kan dia jualannya software dari perusahaan Tableau-nya. Nah itu Tableau, kalau nggak salah saya pernah baca ya di dokumentasi, dia bisa host di Tableau-nya langsung, atau kalau memang konsennya sangat sensitif bisa ada yang namanya produknya Tableau server. Jadi Tableau itu diinstal di server kantor Bapak Ibu gitu. Jadi kan udah tektoknya nggak ada lagi hubungan sama Tableau gitu kan ya. Datanya nggak dikirim lagi ke Tableau karena itu kan langsung di host dari Tableau server di server kantor Bapak Ibu gitu. Jadi so far sih menurut saya cukup aman ya, apalagi kalau misalnya data kita ada di database internal kantor begitu Bu. Mungkin itu Bu dari saya untuk yang mencontohkan, kayak sepertinya nggak sempat Mas ya untuk tadi Iya. yang mencontohkan ya. Ya, Gimana makasih. Bu Jenny, Bu Desak? Cukup. Baik, terima kasih, cukup mencerahkan insight-nya. Terima kasih banyak Ya. Pak Wahyu. Ya, berikutnya mungkin Pak Yusuf Firdaus, silakan. Yang raise hand, silakan. Silakan Pak Yusuf Firdaus. Kepencet kali, atau silakan berikutnya Pak Naufal, monggo Pak, asal dan background-nya Pak, instansi barangkali. Silakan. Nggak ada suaranya Pak Naufal. Oh iya, maaf tadi saya mati. Saya Noval Pak, saya dari Bandung. Mungkin saya menunggu kapan mungkin pelatihannya nih. Kayaknya ingin kalau bisa dari basic Pak, ini pelatihannya mungkin moga-moga Jago Prom ada pelatihannya nih. Khusus buat Tableau dari basic. Ini mungkin pertanyaan saya mungkin sederhana aja. Saya berapa kali sudah pernah pakai Tableau, cuman mungkin kendala yang saya rasakan memang sepertinya Tableau ini gampang-gampang susah, karena mungkin kalau dibuat gampang mungkin bisa seperti Excel, tapi kayaknya mungkin seperti programming juga ya Mas ya. Jadi kayaknya kita harus moga-moga nanti kalau memang jadi ada trainingnya, Jago Prom ini bisa mendesain training yang sangat baik, jadi kita bisa pelatihannya bisa jadi jagoan beneran nih buat Tableau-nya. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Ya Pak, mungkin Mas Ari yang tanggapi ya Mas ya, arahnya ke Jago Prom soalnya. Iya, oke. Makasih Pak Novel ya. Memang kita akan rencanakan membuat pelatihan, cuman tanggalnya karena ini kan sudah mendekati Lebaran ya, orang-orang udah pada sibuk mudik mungkin ya. Jadi mungkin di dalam bulan April kali ya, setelah Lebaran akan kita buka. Dan terutama untuk teman-teman yang sudah mengikuti di hari ini, kita akan berikan diskon ya. Diskon spesial, potongan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang nggak ikut gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman kami sempat menyelenggarakan workshop serupa yang berjudul JASP Magic ya. Jadi ini kan sebenarnya lebih ke teknis ya Bapak Ibu ya, dan dari basic sampai dengan paham gitu. Dan kalau dibuatnya dalam bentuk webinar yang hanya 2 jam atau 1 hari, itu sepertinya tidak akan tercover gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami akan lebih efektif jika dibuat dalam bentuk mini workshop gitu ya. Jadi dalam waktu full 1 bulan, mungkin pertemuannya setiap akhir pekan gitu ya, dan ada tugas yang harus dikerjakan, sehingga learning by doing gitu ya. Tapi ini baru format mentah ya, nanti lebih detailnya akan kami sampaikan di grup bagaimana baiknya, dan juga karena ini juga merupakan kelas perdana, mungkin akan kita
memberikan investasi yang nggak terlalu mahal lah gitu ya. Itu ya Pak Novel ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian saya berikan kesempatannya ya kepada, karena ini waktunya mepet ya, Pak Hamsari Palaguna, monggo Pak. Ya, sama-sama Pak Novel. Pak Hamsari, silakan Pak. Pak Hamsari. Halo? Atau nggak sengaja kepencet kali ya? Atau mungkin Pak Yusuf Firdaus, silakan Pak. Tidak ada lagi? Halo? Oh iya, mangga. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Moderator telah memfasilitasi pertemuan kita yang sangat berharga pada hari ini. Teristimewa kepada narasumber kita Mas Kelvin. Background saya itu di sistem informasi geografis ya. Jadi saya lihat kebetulan kan banyak data karena termasuk kan big data di dalamnya. Saya biasa melakukan penelitian di dalam time series. Jadi beberapa tahun itu dilihat. Nah, saya itu paling senang dengan pemodelan. Ini kan melihat trennya data itu bisa diketahui bagaimana perubahan terjadi pada suatu kawasannya. Nah, apakah dengan program ini bisa dijadikan sebagai pemodelan begitu, Pak? Atau mungkin ada program-program lain yang memang kompatibel untuk itu? Kemudian sebagai penyelenggara, karena ini kan bukan cuma sekali ini kita ada pertemuan seperti ini, mungkin perlu satu model format program kita yang kontinu saya kira untuk pemrosesan data begitu Mas. Sehingga nanti kita bisa promosi kepada mahasiswa-mahasiswa itu gimana tekniknya untuk memproses data itu dengan mudah, dengan promosi melalui program ini Pak. Jadi sehingga nanti programnya Mas ini kan bisa lebih tersebar dengan bukan hanya kepada dosen, mahasiswa S2, tapi mahasiswa S1 pun saya kira butuh ini kan, karena statistik. Karena fenomena hari ini mahasiswa itu mau yang instan, gampang. Tidak mau lagi susah-susah bagaimana itu SPSS, bagaimana. Pokoknya ini kan saya lihat tadi itu luar biasa mudah sekali kita bagaimana. Yang penting kita paham bagaimana adding-nya tadi menambah itu yang disenangi orang hari ini. Mau gampang tapi hasilnya maksimal. Jadi memang ya seperti itu juga ya. Saya kira demikian dua hal persoalannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hamzari. Mungkin bisa ditanggapi dulu Mas Kelvin. Ya, mungkin saya yang pertama ya, yang Mas Hari yang itu. Ya, terima kasih Pak Hamzari atas pertanyaannya tadi ya terkait GIS ya Pak, Geographic Information System. Ya di Tableau sendiri dari sisi konektor ya, data konektor tadi support untuk file-file spasial ya. Saya yang baru nyoba sih save file sama GeoJSON, nggak tahu yang lainnya apa bisa juga gitu. Nah untuk ya benar, memang kalau kita lihat peta itu menarik ketika dari waktu ke waktu ya gitu. Contohnya misalnya di Jakarta ya, di sekitar Jakarta lah, pinggir Jakarta gitu, dari tahun ke tahun itu dari hijau jadi semakin jadi pemukiman misalnya gitu kan ya, karena dari tahun ke tahun itu. Jadi menarik seperti itu bisa ditampilkan di Tableau selama ada datanya. Nah tadi untuk forecasting bagaimana? Nah untuk forecasting di Tableau sendiri sudah ada tersedia forecasting Pak, tapi yang di forecasting kan datanya, nanti datanya baru divisualisasikan. Namun ini kan toolsnya utamanya visualisasi ya, jadi seperti pengolahan data termasuk modeling lah gitu ya, itu adalah add-onnya gitu, tambahannya. Jadi mungkin bisa cukup kalau nggak rumit modelnya atau pilihannya gitu ya, tapi kalau mungkin yang lebih lebih advance lagi kayak misalnya pakai machine learning atau pakai deep learning gitu ya, mungkin perlu diolah dulu di luar misalnya pakai Python gitu ya, tapi hasil olahannya dikembalikan lagi ke Tableau sehingga bisa divisualisasikan seperti itu. Kalau yang tersedia sepengetahuan saya ada, tapi masih ya sederhana gitu, forecasting sederhana, regresi sederhana, dan
seterusnya gitu. Tapi sepengetahuan saya juga kayaknya data GIS itu bisa ada yang sederhana, ada yang rumit gitu ya. Dan kayaknya cenderung lebih rumit gitu. Oke, mungkin itu Mas Ari pertanyaan yang pertama. Silakan Mas. Ya, jadi untuk Pak Hamsari ya tadi makasih banyak sarannya Pak ya untuk pelatihan terutamanya untuk anak-anak S1, mahasiswa-mahasiswa S1. Ya memang betul seperti apa yang Bapak sampaikan, maunya sekarang itu yang mudah gitu ya. Dan SPSS juga memang cukup rumit ya, terutama untuk mahasiswa S1. Dan sebenarnya kita sudah mempunyai suatu pelatihan ya, namanya JASP Magic. Itu merupakan alternatifnya SPSS, di mana JASP ini tidak serumit SPSS, dan kelebihan lainnya adalah JASP ini menggunakan software gratis ya, software yang gratis. Sementara kalau SPSS kan sebetulnya berbayar ya. Hanya saja kalau kita di Indonesia, apalagi mahasiswa kan banyaknya pakai yang bajakan gitu ya. Nah sebenarnya kita punya alternatifnya, pelatihannya namanya JASP Magic. Sudah pernah kita sampaikan juga di grup ya. Dan pelatihannya saat ini juga sedang berjalan. Mungkin itu juga bisa disampaikan kepada mahasiswa Bapak sebagai alternatifnya SPSS gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya, Hamsari Pariguna. Dan untuk pelatihan Tableau mungkin akan kita selenggarakan, karena di kolom chat juga banyak yang menanyakan ya tentang pelatihan Tableau ini. Barangkali akan kita selenggarakan setelah Lebaran ya. Kita atur waktunya setelah Lebaran. Formatnya kemungkinan ada dua, satu webinar 1 hari sama 2 jam, atau ada format lanjutan berupa mini workshop yang lebih intensif gitu ya. Jadi pertemuan sekali seminggu dengan grup yang lebih kecil, sehingga delivery materinya pun lebih maksimal ya. Tentunya dengan studi kasus yang lebih banyak gitu. Mungkin itu aja ya pertanyaan dari apa namanya? Dari yang raise hand langsung. Saya akan sedikit bacakan dulu sebelum saya akhiri beberapa pertanyaan di chat ya, cepat saja. Saya bacakan ya Mas Calvin ya, mungkin bisa langsung ditanggapi. Dari Pak Hendra Andriawan, apakah source datanya bisa di-share sebagai bahan latihan katanya? Source data yang tadi mungkin maksudnya. Oh iya, datanya Pak ya, berarti ya. Ya datanya sebenarnya saya pakai sengaja dari Global Superstore, itu ada di internet. Jadi kalau Bapak mau sebenarnya bisa tinggal diketik di Google aja gitu. Global Superstore, coba saya ketik di chat ya. Oke. Berarti datanya sifatnya publik ya Mas ya? Iya, karena biar lebih leluasa gitu. Kalau lebih private agak segan gitu. Nah, itu aja coba Pak, Global Superstore. Oke. Nanti akan ada beberapa sumber yang bisa kita pakai untuk download datanya. Berikutnya Bu Veronica Sekar, saya dari sosial. Oke. Kiranya dapat dibuat pelatihan sampai betul-betul menguasai Tableau. Ya, nanti ya Bu ya, setelah Lebaran akan kita bikin. Dan berapa harganya untuk software Tableau? Softwarenya berapa Mas untuk pricingnya? Yang non-public itu. Ya, sebenarnya cukup variatif ya harganya Bapak Ibu ya. Mungkin saya boleh share screen ya Mas ya? Ya, mau. Ya, ini coba saya izin share screen ya. Tapi harusnya nih saya sebelum share screen harusnya minta ini ya, komisi sama Tableau ya, kalau ada yang beli ya. Jadi sales ya. Ya Bapak Ibu bisa lihat langsung ya sebenarnya di websitenya gitu ya. Sini ada pricingnya atau by Tableau gitu. Nah dia ada ada beberapa ini sebenarnya apa ya saya bilang package ya atau produk gitu ya. Ada yang Tableau biasa, Tableau Enterprise gitu, Tableau Plus, Tableau Cloud gitu, Tableau apa lagi ya? Kayaknya ada lagi deh, Tableau Server juga. Nah yang saya pakai tadi Tableau public ya, yang free gitu. Ya. Nah, free jeleknya apa? Tadi connectionnya terbatas dan kita mau nggak mau harus ngepost dashboard kita atau nyimpan data kita di
cloud-nya dia dan tersimpan di publik gitu. Jadi semua orang bisa akses itunya, apa, profil kita, visualisasi kita. Tapi kalau yang bersifat private kan kita tentunya nggak mau ya gitu. Jadi bisa Kalau misal untuk kalau misal untuk kepentingan misalnya mahasiswa ngerjain skripsi ataupun dosen untuk penelitian, untuk yang paket yang mana yang cocok, Mas? Yang free apakah sudah cukup? Itu balik lagi ke masing-masing ya, Mas ya. Sebenarnya kalau dari saya, sorry sebentar, kalau datanya nggak rumit dalam artian koneksinya nggak rumit, nggak harus ke database, misal dalam file-file tadi yang udah ada CSV DAPA atau tadi Excel ya, itu bisa pakai Tableau ini. Tapi itu juga pertimbangan lagi sisi privacy datanya, kira-kira itu datanya atau dashboard itu kira-kira lo boleh nggak dilihat, diakses publik gitu. Itu aja sih pertimbangannya gitu. Oke. Jadi yang dijual itu yaitu privacy sama konektor data sama Tableau gitu. Oh, oke. Siap. Kemudian Pak Yusuf ini, saya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Ingin memvisualisasikan panjang pendek, jumlah kata secara semantik dan tafsir-tafsir yang saling berhubungan antara satu buku tafsir dengan lainnya. Dan juga analisis konten, apakah bisa, Mas, dengan Tableau ini? Iya, saya masih kurang ini sih memahami. Cuman kalau yang untuk teks ya, teks itu yang saya lihat itu ada word cloud ya di sana ya. Word cloud itu kan salah satu visualisasi untuk data teks ya. Mana verb atau apa word yang sering tampil gitu ya. Nah itu mungkin bisa digunakan juga, tapi kalau bagaimana hubungannya antara satu tafsir dengan yang lain itu mohon maaf Bapak, saya kurang bisa, saya belum tahu jawabannya lah untuk saat ini begitu. Oke, siap. Pak Viko, saya masih awam untuk Tableau, kalau bisa nantinya ada pelatihan. Oke, pasti ada, Pak. Ada contoh untuk visualisasi data perikanan dan juga visualisasi data kondisi keuangan suatu lembaga profit dan non-profit. Oh ya. Oke, ini masukan ya. Nanti akan kita godok juga ya dalam pembuatan kurikulum mungkin nanti ya. Sebagai studi case barangkali ya. Kemudian Pak Kusnan, apakah akan ada pelatihan analisis data menggunakan JSP? Oh, sudah ada, Pak. Kita sudah punya kursus online-nya juga sudah ada. Nanti Bapak bisa chat admin aja ya. Pelatihan analisis data menggunakan JSP. Sudah ada kita, Pak. Kursus online-nya juga sudah ada. Lalu terakhir mungkin ya dari Ibu Mia, apakah kalau menggunakan Tableau, proses cleaning datanya di Tableau juga? Gimana, Mas? Oke, langsung saya jawab ya, Mas. Ya, sama seperti tadi yang modeling ya. Jadi bisa kita lakukan di Tableau walaupun itu bukan dasarnya. Tapi kalau sederhana seperti apa null gitu ya, null value, kita mau tiban dia dengan maksudnya imputasi gitu ya, dengan entah rata-rata atau median modus ya, tergantung kita, atau kita mau buang, itu juga kita bisa lakukan gitu, melakukan cleaning-cleaningnya. Nah lagi-lagi sama seperti Excel, dia ada, kalau di Excel kan ya sama lah, ada formula ya, ada formula kalau kita klik di atasnya. Nah Tableau itu seperti yang tadi saya contohkan, left apa segala macam, dia mirip-mirip seperti itu. Nah kita bisa manfaatkan fungsi-fungsi itu untuk melakukan cleaning data kita gitu. Mungkin itu Mas jawabannya. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Ini sudah kita jawab semua pertanyaannya. Ya. Oke, karena sudah waktu juga lebih ya, harusnya sampai jam 4 kita udah lebih, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu, buat teman-teman ya, memberikan suatu insight baru dan bermanfaat untuk pekerjaan ya, pekerjaan baik di kampus maupun di kantornya masing-masing, dan juga bisa memberikan apa ya, tambahan pengetahuan baru juga ya untuk mahasiswa Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang menjadi dosen, bisa mudah-mudahan bisa menjadi suatu ilmu baru bagi mahasiswanya. Baik, saya akan tutup kegiatan hari ini, diskusi hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti diskusi hari ini, dan apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan juga saya mewakili tim Jago Prom, mohon maaf juga untuk kekurangan dalam servis kami ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan baik berikutnya. Dan selamat
menantikan waktu berbuka puasa ya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Selamat sore ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang ingin rekamannya nanti kami akan edit terlebih dahulu, nanti akan kami share juga ya di grup kepada yang nggak sempat hadir, nanti bisa bisa ditonton ulang rekamannya gitu ya. Selamat sore Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Selamat menanti waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya, ditunggu kabarnya kalau ada pelatihan lagi. Terima kasih. Ya, siap. Oke Mas Ari, saya izin live ya Mas ya. Ya, mangga. Saya record dulu.